Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang budiman, di video kali ini kita akan menelusuri kerja dari otak ya, setelah berusia di atas dari 50 tahun ya. Oke, Direktur Fakultas Kedokteran Universitas George Washington berpendapat bahwa otak orang lanjut usia jauh lebih praktis daripada yang diakui secara umum. Pada usia ini, interaksi antara belahan otak kiri dan kanan menjadi harmonis yang memperluas kemungkinan kreatif kita. Itulah sebabnya di antara orang-orang yang berusia di atas 60 tahun, Anda dapat menemukan banyak tokoh yang baru saja memulai aktivitas kreatif mereka. Tentu saja otak tidak lagi secepat saat muda, namun ia memperoleh fleksibilitas. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, kita cenderung membuat keputusan yang tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Puncak aktivitas intelektual manusia terjadi sekitar usia 70 tahun, saat otak mulai bekerja dengan kekuatan penuh. Seiring berjalannya waktu, jumlah mielin di otak meningkat, yaitu zat yang memfasilitasi pengiriman sinyal cepat antar neuron ya. Karena itu kemampuan intelektual meningkat 300% dibandingkan rata-rata. Yang juga menarik adalah fakta bahwa setelah 60 tahun, seorang dapat menggunakan dua belahan otak secara bersamaan. Hal ini memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah yang jauh lebih rumit. Profesor Monchi Uri dari Universitas Montreal percaya bahwa otak orang lanjut usia memilih jalur yang mengkonsumsi lebih sedikit energi, menyingkirkan yang tidak perlu dan hanya menyisakan pilihan yang tepat untuk memecahkan masalah. Sebuah penelitian dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia. Orang muda sangat bingung saat lulus ujian, sementara mereka yang berusia di atas 60 tahun membuat keputusan yang tepat. Sekarang mari kita lihat karakteristik otak antara usia 60 dan 80 tahun. Otak mereka benar-benar berwarna merah muda. Ciri-ciri otak orang yang lebih lanjut usia. Yang pertama, neuron otak tidak mati seperti yang dikatakan semua orang di sekitar Anda. Hubungan di antara mereka menghilang begitu saja jika seorang tidak terlibat dalam pekerjaan mental. Yang kedua, gangguan dan kelupaan muncul karena informasi yang melimpah. Oleh karena itu, Anda tidak perlu memfokuskan seluruh hidup Anda pada hal-hal sepele yang tidak perlu. Yang ketiga, sejak usia 60 tahun, seorang saat membuat keputusan tidak hanya menggunakan satu belahan otak seperti orang muda, tetapi keduanya. Yang keempat, kesimpulan. Jika seorang menjalani gaya hidup sehat, aktif bergerak, memiliki aktivitas fisik yang layak, dan sepenuhnya aktif secara mental, kemampuan intelektual tidak menurun seiring bertambahnya usia, melainkan tumbuh, mencapai puncaknya pada usia 80-90 tahun. Tips sehat yang pertama, jangan takut dengan usia tua. Yang kedua, berusaha untuk berkembang secara intelektual. Yang ketiga, pelajarilah kerajinan baru, buat musik, belajar memainkan alat musik, melukis gambar, menari, dan sebagainya. Yang keempat, tunjukkan minat pada kehidupan, bertemu dan berkomunikasi dengan teman. Buat rencana untuk masa depan, berpergianlah sebaik mungkin. Yang kelima, jangan lupa pergi ke toko, kafe, pertunjukan. Yang keenam, jangan berdiam diri sendirian, itu merusak bagi siapapun. Yang ketujuh, bersikaplah positif, selalu hidup dengan pikiran, semua hal baik masih ada di depanku. Sumber, New England Journal of Medicine. Silakan sampaikan informasi ini kepada keluarga dan teman Anda yang berusia 60, 70, dan 80 tahun agar mereka bangga dengan usia mereka. Oke, para pemirsa yang beriman, semangat selalu untuk para lansia. Oke, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.